Pemirsa, sebelum kita melanjutkan tema diskusi kita hari ini yaitu Mahkamah Etika untuk Istana, kita akan melihat polling yang berikut ini pemirsa dengan pertanyaan apakah undang-undang khusus mengatur hak tugas dan wewenang presiden dibutuhkan. Yang menjawab 71%, ya itu dia mayoritasnya, dan yang menjawab tidak 29%. Pak Jayadi ini menyoal maju mundur RUU lembaga kepresidenan juga nih. Jadi substansinya mestinya apa saja yang diatur di sini? Sebetulnya substansi tentang aturan-aturan tentang lembaga kepresidenan itu sudah ada di Undang-Undang Dasar. Sebetulnya beberapa hal memang yang lebih teknis perlu diatur seperti yang saya sebut tadi. Misalnya syarat-syarat untuk menjadi syarat-syarat yang lebih prosedural tentang bagaimana memilih seorang presiden. Itu kan memang diperlukan dan diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk dibentuk menjadi satu undang-undang yang lebih bisa membantu implementasinya. Tapi saya kalau memang diperlukan kodifikasi yang lebih lengkap dalam bentuk undang-undang, ya mungkin perlu aja. Artinya nanti dia memuat aturan-aturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, tapi kemudian dibuatkan aturan-aturan yang lebih rinci gitu, sehingga lebih lengkap. Kalau sekarang kan memang terpisah-pisah itu, ada di Undang-Undang Dasar, ada di beberapa undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Pemilu, mungkin juga ada di sejumlah undang-undang yang lain kalau terkait dengan misalnya konflik of interest dan sebagainya. Nah, mungkin kalau melihat dari aspirasi publik, walaupun ini pollingnya bukan scientific polling ya, artinya tidak bisa mewakili publik secara umum. Ya mungkin dengan adanya, nah itu semacam omnibus law jadinya. Jadi undang-undang yang mengatur semua terkait dengan lembaga kepresidenan di satu undang-undang, sehingga kita punya referensi yang lengkap gitu. Melihat satu undang-undang bisa lengkap. Mungkin itu perlu untuk orang seperti kita di Indonesia yang suka lupa kan gitu. Perlu seperti itu, Prof. Ibnu. Jadi kekuasaan presiden itu memang besar di tanah air kita ini ya. Sekurang-kurangnya saya lihat 12 pasal Undang-Undang Dasar yang memberikan kekuasaan kepada presiden. Besar sekali kan? Mengangkat duta besar, menyatakan perang. Presiden kita juga panglima tertinggi dari angkatan-angkatan kan begitu. Jadi kalau tidak diatur sedemikian rupa kode etiknya dalam hal ini, wah seperti apa nanti kan. Tapi maksud saya segini, yang paling penting dalam membicarakan kode etik itu jangan lupa spirit etiknya. Jangan kodenya saja gitu loh. Karena apalagi tadi disebut oleh Pak Jayadi visi kenegarawanan tadi, maka yang dipentingkan bukan kodenya saja gitu, tapi spirit etiknya itu yang selalu Seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi ya soal etika tadi. Bukan tidak perlu dipertanyakan, itu harus sudah melekat gitu maksud saya dalam diri setiap leader ya, setiap orang yang memiliki amanat kenegarawanan. Tapi kalau untuk memperkuat itu diperlukan code of conduct-nya, silakan saja. Mengingat begitu besarnya kekuasaan presidensial ini di tanah air ya, di kita ya. Baik, kita akan melihat polling yang selanjutnya pemirsa dengan pertanyaan, apakah sistem hukum bebas dari pengaruh penguasa? Yang menjawab tidak, ini mayoritas 71%. Prof Gayus, rule of law konon sekarang jadi rule by law. Kalau yudikatif sudah di bawah telunjuk penguasa, jadi apa yang bisa diharap dari penegak etik kepresidenan ini? Ya begini, orang mulai berpikir etik atau etika itu ketika dalam keadaan krisis. Itu menimbulkan orang tahu hukum tidak bisa menyelesaikan krisis. Tadi saya katakan kebijakan itu tidak bisa dipersoalkan, itu diberikan kebijakan untuk digunakan oleh penguasanya. Nah, tetapi ketika orang krisis yang tidak bisa dihadapi oleh hukum, maka orang berbicara etik. Tahun 1900-an ke 2000 itu kita mengalami krisis multidimensional Indonesia. Politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Terutama di tahun 98. Apa yang terjadi? MPR itu menerbitkan satu tab secara khusus, tab nomor 6 tahun 2001. Isinya apa? Isinya bagaimana kita berbangsa, bernegara ini menggunakan etik masing-masing tentunya. Etik ini kan bicara komunitas, tidak bicara semua. Oleh karena perlu sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Etik untuk menyatukan etik terhadap masing-masing ini dengan hakim-hakim yang tentunya kredibel dan dapat dipercaya. Jadi ada 6 tab MPR yang mengatur ya. Tab pertama etik mengenai sosial budaya.
Bagaimana secara sosial budaya itu merasakan kemanusiaan yang sangat mendalam untuk ditampilkan dalam masyarakat. Kemudian ada etika tentang penegakan hukum dan keadilan. Etika apa di situ? Disebutkan etika penegakan hukum adalah yang harus berkeadilan, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial itu sangat diperlukan. Kemudian etik ekonomi dan bisnis. Persoalan ini saya kutip dari TAP, bukan dari saya ini. Bagaimana etika ekonomi diatur seperti persaingan sehat, itu muncul undang-undangnya kemudian bersaing secara sehat di bidang bisnis, itu etika diatur di TAP ini. Ini meminta presiden dan semua kekuasaan untuk mentaati ini, diminta untuk mentaati ini oleh TAP MPR. Ketika itu TAP MPR merupakan undang tertinggi di tahun itu, yang tahun 2002 mulai dihapus karena konstitusi kita mengamandemen. Nah, etika politik diatur. Bagaimana etika politik dan pemerintahan? Ini ada presiden di sini. Ya. Etika politik dan pemerintahan berkaitan dengan saling menjatuhkan pemerintah. Saya menjatuhkan termasuk menjatuhkan pemerintah. Nepotisme dan korupsi. Ini diatur 6 hal itu. Kemudian etika keilmuan. Ya ini kampus juga diingatkan terkait dengan masalah kejujuran dalam aktivitas ilmiah. Apa mengenai lingkungan hidup? Disebut yang terakhir ini, etika dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu TAP MPR seperti itu untuk etik nasional, etik berbangsa dan bernegara. Saya hanya mengutip. Oke, semua sudah diatur di situ dan juga menjadi pertanyaan adalah apakah DPR sebenarnya menjalankan fungsi pengawasan pemerintah dengan baik seperti itu kan? Betul. Tapi kita ingin membahas terkait dengan hal ini dulu pemirsa, soal berbagai dugaan gratifikasi keluarga penguasa yang kembali menghangatkan diskusi soal etika. Apakah mematuhi kode etik hanya diwajibkan kepada penguasa atau juga melekat pada keluarga besarnya nih? Bagaimana Pak Jayadi melihat? Iya jelas, karena salah satu yang jadi pokok persoalan dalam etik itu adalah kalau ada konflik of interest itu. Konflik of interest artinya yang akan membuat pelanggaran terhadap tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh presiden. Selain konflik of interest itu nanti akan terkait dengan abuse of power, ya kan, penyalahgunaan kekuasaan, itu penyalahgunaan kekuasaan yang terkait dengan konflik of interest itu kemudian melanggar prinsip bahwa seorang pemimpin, apalagi presiden, harus tanpa reserve mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau keluarganya. Itu harus tanpa reserve. Dalam bahasa Inggris invariably. Jadi artinya tidak pandang bulu, pokoknya apapun dia harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, gratifikasi segala macam itu kan tidak hanya terkait dengan presiden sebagai orangnya, tapi itu juga terkait dengan keluarganya, anaknya, istrinya, keluarga besarnya, atau teman-temannya, kawan bisnisnya, atau orang-orang yang merasa kalau dia memberikan sesuatu kepada presiden, bisnisnya akan diuntungkan, atau usahanya akan diuntungkan dan sebagainya. Itu jadi dia sangat luas, mencakup semua yang Anda sebutkan tadi, sepanjang dia kemudian ujungnya akan merugikan kepentingan rakyat. Ya, jadi dampaknya ini ya, Prof. Ibnu, sebenarnya etika ini sudah harus melekat tadi seperti yang Anda katakan ya, kepada presiden dan juga keluarganya seperti itu. Dan yang terjadi bukan hanya presiden, pada semua orang yang namanya etika itu. Kalau code of conduct baru komunitas tadi. Begini, konflik of interest itu terjadinya bukan antar orang, terjadinya dalam diri sendiri. Itu yang paling penting, memaknai konflik of interest itu. Jadi bukan konflik between interest gitu, bukan. Konflik of interest itu menyangkut ada dalam diri sendiri. Saya pejabat publik, ada tawaran naik pesawat dari seseorang. Nanti bagaimana ya suatu saat saya ambil keputusan, bisa terpengaruh kan begitu. Makanya konflik of interest. Tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, sejatinya yang punya etika selalu berhati-hati pada saat menghadapi krisis itu, krisis yang konflik interest bentuknya. Saya ini pejabat publik, kalau begini, nah kalau gitu saya tidaklah. Sebab nanti suatu saat saya bisa, pada saat ngambil keputusan berkaitan dengan Anda, saya tergoda untuk mengubah keputusan seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan penegakan etik. Kalau secara normatif ya, ada beberapa prinsip yang
ini contoh aja yang harus dipegang oleh seorang pemimpin, apalagi dia pemimpin nasional tertinggi, ketika dia berhadapan dengan mengambil keputusan ataupun konflik of interest. Misalnya, pertama adalah justice. Dia harus berpikir apakah dia melanggar prinsip keadilan atau tidak ketika menerima gratifikasi atau apa itu untuk keluarganya atau bukan. Yang kedua adalah prinsip tadi sudah disinggung oleh Prof. Gayus, kehati-hatian dan kebijaksanaan. Dia harus benar-benar walaupun mungkin ini pada saat ini tidak berpengaruh, tapi dia harus berhati-hati jangan-jangan di masa yang akan datang berpengaruh pada kemaslahatan orang yang lebih banyak misalnya. Dan harus bijaksana. Jangan hanya ya ini kan secara hukum boleh, gitu. Tapi secara kebijaksanaan itu membuat orang terluka misalnya, atau merugikan beberapa pihak gitu. Nah yang terakhir adalah proportionality. Ini proporsional nggak nih? Kan kita tidak bisa tidak selalu mulus dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada pertentangan yang sulit untuk diselesaikan. Misalnya ada kebijakan yang menguntungkan 60% orang banyak, tapi merugikan 40% orang banyak juga, bukan keluarganya. Nah, gimana tuh? Milih mana? Misalnya kan, apakah milih yang 60%, apakah milih yang 40%? Jadi memang persoalan etik itu memang persoalan terus-menerus menjadi pergulatan seorang negarawan, seorang pemimpin. Nah, saya setuju dengan Prof. Gayus tapi bahwa harus ada rambu-rambu. Ya. Karena kan kita ini bukan malaikat, tidak selalu harus ada yang ngingetin. Makanya antara lain komunitas etik saya tambahkan ada dua juga. Ada yang pendekatannya konsekuensialis yang berdasarkan apa dampak yang terjadi. Ada etika berdasarkan kewajiban yang imperatif tadi. Jadi dua-duanya harus diperhatikan tuh oleh yang negarawan tadi. Ini dari aturannya gimana nih? Namanya etika kewajiban. Ini hasilnya nanti gimana? Etika konsekuensialis gitu. Pandangan Prof. Gayus? Yang Machiavelli enggak dua-duanya. Yang penting selera gue kan gitu. Baik. Begini, kita bisa mengukur kebijaksanaan bukan kebijakan. Di luar kebijakan itu seorang presiden memutuskan yang sangat luar biasa, tapi diterima oleh masyarakat. Gus Dur, presiden keempat kita, itu membuat satu kebijaksanaan dan seizin MPR menerbitkan release and discharge. Artinya kalau Anda utang negara kan BLBI akan marak dan tidak mungkin diatur hukum. Maka dengan kebijaksanaan boleh membayar hanya sekian persen, dia dianggap lunas, SKL, surat keterangan lunas. Itu kebijakan itu sangat luar. Kalau dari sisi hukum, dia tidak berkepastian hukum. Tetapi hukum kan tidak berkepastian harus bayar penuh atau masuk penjara. Ini membuat kerusakan lebih dalam. Kemudian ada kemanfaatan, dulu matrahid, atau yang ketiga adanya keadilan. Ada 3 ukuran ini. Maka publik tidak ribut itu, utang begitu sekian banyak itu diampuni. Release and discharge, forgive and forget. Di negara lain biasa forgive but not forget. Amerika selalu pakai kebijakan seperti itu. Kejar terus, jangan lupakan namanya, ampuni kesalahannya. Itu konsep-konsep di negara lain. Nah, saya akan mengatakan ini contoh sebenarnya ketika zaman Gus Dur demikian, kerusakan krisis yang multidimensional ini bisa diatasi dengan kebijaksanaan yang terukur dengan etik. Publik nggak marah, Gus Dur mengampuni sekian banyak orang itu, sekian banyak obligor yang lari, yang kabur. Bagaimana? Nah, Gus Dur mengatakan kembali ke Indonesia, selesaikan, dipotong sampai dengan 2/3 tidak salah. Dia hanya boleh cukup bayar itu sekian triliun, ratus triliun itu selesai. Tidak ada publik yang ngamuk, ahli hukum mendukung. Padahal itu tidak berkepastian hukum. Pastinya dengan cara lain kekerasan, dengan tindakan-tindakan hukum. Gus Dur tidak. Dia mengenakan satu konsep asal Anda mengembalikan kami terselamatkan negara maksudnya. Saya sebagai kepala negara terselamatkan dari krisis moneter. Maka kembalikan saja. Nah, itu di situ kelihatan bukan code of conduct, tapi itulah etika. Itulah etika. Tapi Anda setuju tidak jika pelanggaran etik ini diproses hukum di peradilan umum begitu? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda dulu ya. Visi Negarawan akan kembali saat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.